Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali dan bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenal teks prosedur. Dan apa sih teks prosedur itu? Next, kita akan bahas mengenai pengertiannya. Pengertian teks atau paragraf prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara, langkah-langkah dan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang ditentukan agar tujuan itu menjadi baik dan benar. Kemudian di sini juga ada ciri-ciri teks prosedur. Yaitu pertama ada berisi langkah-langkah kegiatan, kemudian yang kedua ada kebanyakan dituangkan dalam bentuk poin. Kemudian yang ketiga yaitu memakai kalimat saran dan juga larangan. Nah, kayak 4 yaitu ada disusun secara sistematis namun detail. Kemudian yang kelima menyampaikan informasi yang bersifat objektif, dan yang terakhir ada berisi bilangan, urutan atau angka. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi 2 atau 3 langkah petunjuk saja. Dan teks ini tuh menyajikan bagian yang dianggap benar-benar penting saja. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu teks yang terdiri dari berbagai langkah dan jenjang pada tahapannya. Bahkan sering terdapat sub langkah untuk memperjelas petunjuk atau arahan. Kemudian ada teks prosedur protokol, yaitu merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sederhana dan mudah dipahami. Nah, kemudian ada struktur teks prosedur. Di sini yaitu teks prosedur itu memiliki struktur penulisan. Nih ada 4 bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah pengerjaan, dan yang terakhir penutup. Nah, tujuan teks prosedur. Nah, yang tadi kan ada tujuan, yaitu berisi hal yang ingin dilakukan. Yang dilakukan itu apa? Tujuannya itu apa? Membuat teks ini. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan, yaitu isinya tentang memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu berisi urutan langkah secara rinci dan juga bertahap. Kemudian yang terakhir ada penutup, yaitu struktur teks prosedur yang terakhir ada penutup atau kesimpulan yang untuk memberi kesimpulan kejelasan dari apa yang sudah terinci di atas tadi, seperti itu. Kemudian tujuan dari membuat teks prosedur ini sendiri yaitu untuk memberikan serangkaian informasi sehingga orang dapat melakukan tugas secara efisien dengan cara yang aman, efisien, dan efektif. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan informasi atau arahan yang berurutan. Jadi dengan adanya teks prosedur, ketika kita ingin melakukan sesuatu, hasil dari sesuatu itu menjadi lebih tertata dan hasilnya pun lebih bagus. Nah, di sini ada tahapan membuat teks prosedur, yaitu yang pertama menentukan topik terlebih dahulu, apa yang ingin dibuat. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan. Kemudian ada mengumpulkan informasi baik dari jejaring sosial ataupun dari teman gitu. Kemudian yang keempat yaitu ada menyusun kerangka kalimat. Jadi disusun kalimatnya agar mudah untuk dipahami. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Kemudian yang keenam yaitu ada koreksi revisi. Ketujuh yaitu menulis naskah teks prosedur secara utuh, tidak dipotong-potong agar kita pun juga mudah untuk mengikuti langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir, tahapan akhir adalah menulis naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada unsur kebahasaan dalam teks prosedur itu sendiri, yaitu
penggunaan penomoran, kata yang menunjukkan perintah, dan kata yang menjelaskan kondisi. Kemudian ada juga unsur kebahasaan teks prosedur, terdiri dari partisipan manusia, verba material, verba tingkah laku, dan juga konjungsi temporal. Dan lanjut. Nah, berikut ini adalah unsur kebahasaan dalam teks prosedur, yaitu yang pertama yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah berisikan perintah, imbauan atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Kemudian yang kedua yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan itu adalah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kata sederhana menjadi kata kompleks. Contohnya yaitu selain itu, pun, seperti itu. Jadi kayak kalimat kompleks itu untuk menyambungkan. Kemudian yang keempat yaitu banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Yaitu merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbuan gitu. Kemudian di sini biar jelasnya, Ibu akan memberikan contoh sederhana dari teks prosedur. Nah, contoh teks prosedur sederhana untuk yang jenis ini mungkin bisa dibilang cukup simpel, karena hanya berisi beberapa langkah saja dan sangat mudah untuk diikutin. Next. Nah, itu adalah teks prosedur cara memasak nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat. Berikut cara untuk membuat nasi goreng. Yang pertama, kita siapkan nasinya. Kemudian kita siapkan bawang putih 3 siung, cabai rawit 3 siung. Kemudian telur 1 butir, bawang merah 3 siung, kemudian ada garam dan penyedap rasa. Kemudian kita siapkan kecap, kita siapkan minyak goreng dan daun bawang. Itu opsional aja ya, bagi yang ingin ditambahkan seperti itu. Kemudian cara memasaknya yaitu haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Nah, habis itu masukkan nasi, aduk hingga merata. Kemudian masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Nah, nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Nah, itu tadi contoh mudahnya teks prosedur. Jadi kenapa kita perlu menggunakan teks prosedur itu sendiri? Jadi yaitu agar hasilnya pun memuaskan dan juga baik. Perlunya langkah-langkah sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.